Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita berjumpa kembali atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Asmaul Husna di Majelis Ta'lim Al-Mizan Aula Nadia Spa Malang. Hari ini kita sampai kepada Asma Allah Al-Azim. Itu adalah urutan ke-13 dari kajian kita Asmaul Husna. Kita mulai dengan memahami makna Al-Azim secara etimologis. Al-Azim itu sifat dari azuma ya'zumu yang artinya kaburo, besar, agung. Masdarnya azamah, keagungan. Kemudian azimun jamannya udhama. Azamah, keagungan atau kebesaran. Allahul Azim, Allah yang maha agung. Kata azim itu pemaknaannya tentu juga tergantung kepada konteks. Azim bisa berarti pembesar atau penguasa. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada penguasa atau raja Romawi, beliau menyebutnya dengan Herakl Azimur Rum, Heraklius penguasa atau pembesar Romawi. Di dalam diri kita itu ada azmun, jamannya idham, artinya tulang. Tulang itu warnanya putih, maka ada istilah putih tulang. Nah, itu dalam bahasa Arabnya azmiyun, artinya warna putih tulang. Baik, kita akan pelajari Al-Azim di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran kata Al-Azimu, Azimun, Aziman itu sebanyak 170 kali. Ada 30 nomina atau isim yang disifati dengan azim, bukan hanya Allah. Di antara 30 nomina itu, hanya 4 kali azim itu digunakan untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain di surat Al-Baqarah 255 yang sudah sangat dikenal, ini ayat kursi. Di situ Allah menggambarkan dirinya wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidaklah berat bagi Allah untuk menjaga, memelihara langit dan bumi. Dan Allah itu maha al-aliyyu, maha tinggi, al-azimu, maha agung. Kemudian ada juga di surat Asy-Syura 4, di surat Al-Hadid 52. Al-azim untuk mensifati langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, ada 3 dari 30 nomina yang disifati dengan azim tadi, itu yang terbanyak. Yang pertama adalah ajrun azim, pahala yang besar, pahala yang agung. Di surat Ali Imran ayat 172. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang merespon Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, suatu musibah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa, maka mereka akan memperoleh ajrun azimun, pahala yang
agung. Ya, ini yang pertama, jadi ajrun azimun. Yang kedua adalah adzabun azim. Ini kebalikannya. Ya, jadi ada ajrun azim, pahala yang agung, tapi juga ada adzabun azim, azab yang besar. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian, wahai orang-orang beriman, menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan. Orang-orang yang tetap mengembangkan perselisihan, pertengkaran, itu oleh Allah dikatakan ulaika lahum adzabun adzim, mereka itu akan memperoleh azab yang besar. Yang ketiga adalah al-fauzul adzim, kesuksesan yang besar. Qala Allahu hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika huwal fauzul adzim. Itu adalah al-fauz, kemenangan al-adzim yang besar, yang agung. Untuk siapa kemenangan yang besar itu? Dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, yaitu orang-orang yang ridho, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kajian tentang Al-Azim di dalam Al-Quran. Sekarang kita mari pahami bagaimana sih keagungan Allah ini. Allah Al-Azim itu adalah pemilik segala keagungan. Kita tidak bisa menggambarkan keagungan Allah itu secara sempurna. Akal manusia terbatas untuk bisa memberikan, atau menggambarkan, atau mendeskripsikan keagungan Allah. Oleh karena itu, hakikat dari keagungan dan kekuasaan Allah itu merupakan bisa dikatakan sebuah misteri dan kita tidak perlu dan memang tidak bisa untuk memikirkannya terlalu jauh. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar memuja keagungan Allah itu dalam setiap rukuk dalam salat-salat kita dengan ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ya. Nah, ini yang harus kita hayati keagungan Allah itu ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim dalam rukuk-rukuk kita. Ya. Kemarin sudah kita bahas sifat Al-Aliyyu yang Maha Tinggi, itu kita baca waktu kita sujud. Nah, membayangkan betapa maha tingginya Allah. Ketika kita rukuk, kita sebut nama Allah Al-Azim untuk menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan keagungan di antara dua tanda petik untuk makhluknya. Maka ada manusia yang memiliki keagungan. Ya. Sekali lagi keagungan tanda petik ya. Kebesaran. Orang merasa besar atau orang dibesarkan. Itu karena jabatan, kekayaan, ketokohan, karena ilmunya, karena popularitasnya, dan sebagainya. Tapi itu semua adalah keagungan semu. Karena keagungan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan terbesar manusia adalah ketika mereka mengagung-agungkan makhluk Allah melebihi atau sama dengan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syirik. Ya, menyekutukan Allah dengan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Menganggap selain Allah punya keagungan, punya kekuasaan, punya kebesaran, punya kemampuan. Ya. Karena sebenarnya apa yang dimiliki oleh manusia itu hanya cipratan saja dari Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu gambaran tentang keagungan Allah dalam Al-Quran bisa kita baca di surat Az-Zumar. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya. Orang-orang yang tidak beriman itu tidak membesarkan Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak menghargai Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Ya, padahal bumi ini seluruhnya ya, dan juga langit, yaitu nanti di hari kiamat itu semua ada di genggaman Allah. Qabdatuhu, ada di genggaman Allah. Langit dan bumi itu matwiyatun biyadih, akan dilipat ya, dengan tangan kanannya, biyaminihi. Maka kita hanya bisa mengucap subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah itu maha suci dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari sekutu-sekutu yang dibuat oleh manusia. Ya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk menggambarkan betapa agungnya Allah itu. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya man la tarahul uyun, wahai zat yang tidak kasat mata. Wala tukhalituhu dzunun, yang tidak tersentuh oleh prasangka. Wala yasifuhul wasifun, yang tidak dapat dicandra atau diperikan. Wala tughayyiruhul hawadis, yang tidak berubah karena peristiwa. Wala yakhsyad dawair, dan tidak pernah takut bencana. Ya'lamu matsaqilal jibal, Allah itu maha mengetahui berat timbangan gunung. Wa makayilal bihar, juga Allah itu maha mengetahui timbangan atau besaran atau ukuran samudra. Wa adada qatril amtar, Allah juga mengetahui jumlah titik-titik hujan. Wa adada warakil asjar, dan hitungan daun-daun pepohonan. Wa adada ma adlamal lailu, pekatnya gulita malam. Wa asyraqa alaihin nahar, ya, terang benderangnya cahaya siang. Wala tuwari minhu samaun sama, ya, bagi Allah itu tidak tertutup langit oleh langit. Wala ardun ardon, demikian juga bumi oleh bumi. Wala bahrun ma fi qa'rihi, demikian juga Allah itu baginya tidak tertutup ya, apa yang ada di qa'r, yang ada di dasar laut. Ya, dasar laut tidak tertutup oleh permukaannya. Wala jabalun ma fi wa'rihi, demikian juga kandungan gunung oleh ketinggiannya. Ini menggambarkan ya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita pikirkan. Ya. Allah memberitahukan kepada kita semua umat manusia yang beriman. Ya. Allah mengatakan barang siapa melakukan satu kebaikan, ya, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Alangkah maha agungnya Allah. Kita melakukan satu kebaikan, balasannya 10 kebaikan. Sebaliknya barang siapa melakukan keburukan, satu keburukan, Allah akan membalasnya hanya dengan 1 keburukan. Allahul Azim, Allah Maha Agung. Ya. Betapa maha dermawannya Allah, maha agungnya Allah. Orang yang berdosa besar akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya. Tapi yang mau bertobat dan beramal soleh, Allah akan mengganti kejahatannya dengan kebaikan. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Syaratnya adalah taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan sholihan, dan beramal soleh. Maka sungguh Allah itu maha agung. Barang siapa kembali kepada Allah dan memperbaiki diri, faman taba wa aslaha, ya, ba'da dzulmihi atau ba'da dhalalihi, maka Allah itu akan menerimanya kembali. Ya. Sekali lagi kita hanya mengatakan Allahul Azim, Allah itu sungguh-sungguh maha agung.
Baik, sampai kita kepada bagian yang terakhir dari kajian kita setelah memahami, mengimani, menghayati nama Allah Al-Azim, maka apa pengaruhnya pada diri kita? Ya. Seorang mukmin yang sudah mengimani, memahami, menghayati nama Allah Al-Azim, maka dia akan bertambah tunduk dan khusyuk ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim, ketika rukuk dalam salat-salatnya. Jadi harus tumakninah. Kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, penuh penghayatan. Ya. Kita bayangkan, kita imajinasikan, kita rasakan, kita hayati betapa agungnya Allah itu. Dengan sifat-sifat yang tadi sudah sebagian diterangkan. Dan masih ada sifat-sifat lain yang tidak diterangkan di sini tadi. Dengan memahami, mengimani, menghayati nama Allah Al-Azim, maka bertambah kuat penghayatannya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, seorang mukmin yang menghayati Al-Azim tidak akan pernah mengagung-agungkan apapun selain Allah. Apakah dia tokoh yang hebat, jabatan tinggi, kemewahan dunia, gelar-gelar, suku bangsa, ideologi, organisasi, popularitas, dan apapun juga. Karena sadar bahwa semua itu bersifat semu, tidak hakiki, dan tidak abadi. Yang abadi hanya Allah. Yang agung selamanya hanya Allah. Kebesaran manusia itu temporer. Sewaktu-waktu pemilik keagungan sejati bisa saja mencabut kebesaran seseorang dan mencampakkannya ke lembah yang hina dina. Setelah mengimani, memahami, menghayati nama Allah Al-Azim, maka tentu kita sebagai orang beriman akan bersikap takut dan tawaduk kepada Allah. Mengembalikan semua kebesaran diri kita, kalaupun kita punya. Demikian juga kehebatan manusia. Siapapun dia, betapapun kehebatannya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita tidak akan pernah mendahului kehendak Allah. Ya. Tidak akan pernah mendahului kehendak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulullah. Ya, kalau kita menghayati sifat Al-Azim, maka tentu kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahasa Jawanya apa? Tidak mendahului kersaning Gusti Allah. Ya. Yang ketiga, kita akan mengagungkan asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Menghormati dan menjaga kemuliaan kalam atau kitab-kitab Allah, Nabi, utusan Allah, malaikat-malaikat Allah, syiar-syiar Allah, yaitu berbagai bentuk peribadatan kepada Allah. Itu kita hormati, kita jaga kemuliaannya. Ya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini harapan kita setelah kita memahami nama Allah Al-Azim. Demikianlah kajian kita terhadap sifat Allah Al-Azim. Mudah-mudahan ini semua berpengaruh kepada penyikapan kita dalam hidup ini selanjutnya, menghormati, menghargai, mengagungkan Allah, dan juga kita akan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Sekali lagi, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah menuntun kita semua ke jalan yang diridainya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.